Halo, halo, suaranya terdengar tidak? Kedengaran kok. Oke, silakan share screen. Presentasi 5 sampai 10 menit. Oke kok. Nampak kok. Udah bisa dimulai kok. Tes. Kok. Kedengaran? Nampak kok. Ya, silakan dimulai. Oke. Selamat siang, semuanya. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Sani Kusnandi Sunario dengan NIM 262201007 dari AM220. Saya di sini untuk mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan saya atau PKL yang sudah saya laksanakan selama 3 bulan dari tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Mei 2023. Dan bisa saya selesaikan tepat waktu berkat dosen bimbingan saya yaitu Pak Nicholas Renaldo. Nah, PKL ini saya lakukan di CV Komersial Batindo, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan eceran, suku cadang, dan aksesoris mobil terutama ban yang berdiri sejak tahun 2016. Judul laporan PKL yang saya ambil adalah Sistem Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporan PPN pada CV Komersial Batindo. Adapun latar belakang yang saya ambil untuk judul ini, yang pertama adalah ketaatan membayar pajak. Nah, pajak merupakan salah satu penghasilan terbesar negara dan membayar pajak merupakan salah satu kewajiban kewarganegaraan untuk pembiayaan dan pembangunan negara. Namun, wajib pajak dan pemerintah memiliki kepentingan yang berlawanan dalam hal membayar pajak. Karena wajib pajak akan berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin, karena membayar pajak yang besar itu dapat mempengaruhi kegiatan usahanya. Lalu yang kedua adalah kepatuhan pelaporan SPT. Rasio kepatuhan penyampaian SPT PPH menurun 0,87% pada tahun 2022. Namun, rasio kepatuhan pajak sudah mencapai target pemerintah sebesar 80%, di mana meningkat 34,27% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya adalah meningkatnya tarif PPN menjadi 11%. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, pajak pertambahan nilai akan naik menjadi 11% dimulai pada 1 April 2022 dan akan naik lagi menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Nah, perubahan tarif ini dianggap sebagai upaya reformasi perpajakan dan konsolidasi fiskal untuk mendukung penerimaan pajak yang lebih optimal. Selanjutnya adalah tujuan dari laporan PKL saya adalah yang pertama, memahami sistem PPN yang diterapkan oleh CV Komersial Batindo. Yang kedua, memahami alur perhitungan pembayaran, pelaporan, sampai pengarsipan pajak PPN pada CV Komersial Batindo. Yang ketiga adalah mengetahui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan PPN pada CV Komersial Batindo. Dan yang keempat adalah memahami kasus dan pemecahan masalah terkait pembayaran dan pelaporan PPN pada CV Komersial Batindo. Nah, selama masa PKL saya berada di divisi pajak
sebagai staf pajak, memiliki jadwal dari hari Senin sampai hari Jumat itu dari jam 8.30 sampai jam 5 dan pada hari Sabtu dimulai dari jam 8.30 sampai jam 12. Serta selama bulan puasa saya bekerja mulai dari jam 8.30 sampai dengan jam 4. Kegiatan dan aktivitas saya selama PKL tidak kurang adalah yang pertama, mereka daftar gaji bulanan sebelumnya dan menghitung iuran BPJS serta PPh 21 bila ada. Membuat ID billing untuk pembayaran PPh 21, 25, 23, dan 4 ayat 2 bila ada. Mengajukan pembayaran ke kasir setelah diperiksa oleh kepala keuangan. Mengarsip bukti pembayaran, melapor pajak PPh 21, 23, dan 4 ayat 2 bila ada. Menyocokkan stok dengan accounting, membuat invoice, faktur pajak, dan mengupload faktur pajak penjualan harian, membuat tanda terima penjualan, menginput pembelian, dan mengarsip bukti pembelian, merekapi utang dan hutang harian, mereka PPN keluaran dan masukan, membongkar laporan accounting untuk mengambil bukti transaksi agar dapat diarsip, menginput transaksi harian ke laporan kas dan bank, menginput transaksi harian tersebut ke Mayop, rekapitulasi pembayaran hutang dan piutang, menginput PPN, menghitung PPN bulanan, membuat ID billing, jika kurang bayar dan melaporkan PPN, menjurnal pembelian dan penjualan, menghitung dan membuat ID billing untuk SPT tahunan badan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem pembelian kredit pada CV Komersial Batindo. Yang pertama itu adalah saat gudang mengecek persediaan, saat admin gudang mengecek persediaan di gudang dan memiliki barang yang harus dipesan, maka mereka akan menerbitkan laporan permintaan pembelian. Nah, laporan permintaan pembelian ini akan diserahkan kepada bagian pembelian untuk membuat permohonan penawaran harga yang akan diberikan kepada pemasok. Nah, pemasok yang menerima penawaran harga tersebut akan membuat daftar harga yang diberikan kepada bagian pembelian. Jika bagian pembelian setuju dengan penawaran harga tersebut, maka bagian pembelian akan membuat purchase order yang akan diberikan kepada pemasok. Pemasok akan membuat invoice dan faktur pajak sesuai dengan purchase order yang telah diberikan, lalu akan mengirimkan barang serta invoice dan faktur tersebut kepada toko. Nah, di toko akan memeriksa apakah barang yang diterima sudah sesuai dengan purchase order yang telah diterbitkan oleh bagian pembelian sebelumnya. Jika sudah sesuai, maka toko akan menerima dan menandatangani tanda terimanya. Setelah itu, faktur pajak dan invoice yang diterima dari pembelian akan diserahkan kepada bagian keuangan. Nah, di sini bagian keuangan akan mengecek apakah dokumen-dokumen sudah sesuai dengan barang yang diterima, lalu akan menginput ke jurnal pembelian yang ada di sistem. Lalu membuat laporan tagihan jatuh tempo, menyiapkan voucher dan dokumen pembayaran. Setelah menyiapkan voucher dokumen pembayaran, akan diserahkan kepada pimpinan untuk menyetujui pembayaran sesuai dengan jatuh tempo. Bila sudah ditandatangani, maka dokumen pembayaran akan diserahkan kepada kasir untuk dilakukan pembayaran dan pelunasan faktur. Setelah itu akan bagian keuangan akan menginput pembayaran pembelian sistem ke dalam sistem dan membuat laporan distribusi pembelian. Nah, di sini di bagian pajak itu saya memiliki kewajiban untuk menginput utang, PPN masukan, dan menginput stok di Excel sesuai dengan invoice pembelian yang sudah tersedia. Saya juga berkewajiban untuk menginput mereka PPN masukan yang telah diterima. Selanjutnya adalah flowchart penjualan. Nah, di sini pelanggan akan mengirimkan penawaran harga kepada toko untuk
melihat daftar harga. Setelah toko mengirimkan daftar harga, mereka akan membuat purchase order bila setuju. Purchase order tersebut akan diterima oleh toko dan dibuat surat jalan. Nah, surat jalan ini akan dikirimkan kepada admin pajak untuk dibuatkan invoice dan faktur pajak. Setelah admin pajak membuat invoice dan faktur pajak, admin akan mengirimkan kepada pihak toko untuk diberikan kepada pelanggan. Setelah pelanggan menerima invoice dan faktur pajak, mereka akan sekalian menyerahkan barang dan tanda terima. Nah, di sini admin pajak setelah membuat faktur penjualan, mereka akan menginput ke dalam jurnal penjualan dan menginput piutang ke dalam MyOb. Setelah pihak toko dan atau gudang menyerahkan faktur pajak penjualan kepada pelanggan dan pelanggan membayar, bagian keuangan akan mengecek dokumen dan input ke jurnal penjualan dan piutang ke sistem. Setelah dibayar, mereka akan mengecek uang masuk dan melunasi piutang di sistem, menerbitkan laporan penerimaan kas. Bagian pajak juga akan menginput penerimaan kas dan pelunasan piutang ke dalam Excel dan MyOb. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses perhitungan pelaporan dan pembayaran PPN. Yang pertama adalah admin akan membuat invoice. Seperti yang tadi saya jelaskan, itu adalah proses pembuatan proses penjualan yang terjadi di CV Komersial Batindo sampai ke rekap piutang dan PPN keluaran. Untuk poin nomor 2 itu adalah proses pembelian yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu setelah semua PPN keluaran dan PPN masukan sudah saya rekap, saya akan menggabungkan menjadi rekap PPN masukan dan keluaran, menjadi rekap PPN, dan dapat mengestimasi apakah PPN pada masa itu kurang bayar atau lebih bayar. Jika pada PPN masa tersebut berstatus kurang bayar, maka akan dibuat ID billing di DJP dengan kode setoran, jenis setoran, dan masa pajak berjalan, tahun pajak, dan nominal setoran diisi sesuai dengan PPN masa yang sedang akan saya lapor. Nah, setelah saya membuat ID billing, saya akan membuat slip pembayaran yang akan dicek oleh kepala keuangan, lalu dibayar oleh kasir, dan setelah dibayarkan akan diterbitkan SSP atau surat setoran pajak yang nantinya akan saya arsip bersama dengan SPT. Nah, saat melaporkan SPT, setelah saya membuat SPT seperti di flowchart yang di bawah ini, saya akan menginput NTPN yang tertera di SSP, lalu melaporkan SPT di web e-faktur. Jika SPT lebih bayar, maka bisa langsung dilaporkan tanpa membuat ID billing. Yang terakhir adalah mencetak SPT induk, lampiran, dan BPE yang diarsip bersamaan dengan NTPN. Nah, selanjutnya hambatan. Hambatan yang saya temukan selama bekerja, selama menjalani masa magang ini adalah yang pertama bisa terjadi keterlambatan membayar atau keterlambatan melaporkan SPT. Nah, hal ini terjadi bisa karena karena adanya human error. Yang kedua adalah ketidakefektif dan efisienan sistem akuntansi yang digunakan. Di sini kami banyak menggunakan sistem yang manual. Misalkan setelah saya mendapat laporan dari accounting, saya akan menginputnya ke dalam Excel, lalu diinput lagi ke dalam MyOb. Begitu juga dengan jurnal, setiap jurnal pembelian dan penjualan. Setelah saya menerima faktur pembelian, saya akan membuat jurnal di Excel, lalu akan saya input lagi satu persatu jurnal tersebut ke dalam MyOb. Hal ini sangat tidak efektif. Nah, kesimpulan yang dapat saya simpulkan adalah proses perhitungan PPN ini dimulai dari pembuatan invoice dan faktur pajak yang nantinya akan direkap ke rekap PPN keluaran dan masukan. Faktur pajak masukan dari pembelian barang juga akan direkap ke PPN keluaran dan masukan untuk mengestimasi apakah PPN pada masa itu lebih bayar atau kurang bayar. Setelah melakukan upload faktur di bulan berikutnya, admin sudah dapat membuat SPT PPN masa bulan sebelumnya.
Setelah mendapatkan angka pasti, akan dibuatkan ID billing untuk membayar dan setelah dibayarkan PPN siap untuk dilapor. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan tidak lain berupa surat jalan, invoice, faktur pajak keluaran masukan, SPT Induk, Ampiran, NTPN, dan BPE. Nah, saran saya adalah untuk melakukan double check agar menghindari terjadinya human error. Mengirimkan surat jalan dan faktur pajak secara online terlebih dahulu untuk meminimalisir keterlambatan pengiriman secara fiskal ke kantor dan menggunakan program akuntansi yang lebih efektif lagi seperti Accurate. Sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih. Oke, 13 menit kamu presentasinya. Tapi Agak bagian lama sih. penjualan dan pembeliannya masih belum apa sih kok, belum untuk diungkapkan itu masih belum terlalu lancar. Ya, saya rasa nggak apa-apa deh. Oke, kira-kira sebelum tanya jawab ada yang mau ditanyakan dulu? Uh, untuk PPT-nya udah oke kok. Atau Apanya? ada yang perlu ditambah untuk PowerPoint-nya atau ada yang perlu ditambahkan lagi? PowerPoint tidak ada masalah. Oke, kok. Mulai sesi tanya jawab lagi ya kok. Ya, menurut Anda apa yang menjadi permasalahan utama di CV tempat Anda melaksanakan PKL? Banyaknya proses yang manual dibandingkan menggunakan sistem. Jadi banyak hal yang butuh butuh upaya untuk melakukannya. Misalkan seperti yang tadi saya bilang itu penginputan setelah semua penjualan yang saya buatkan invoice dan faktur pajak itu harus dibuatkan jurnal secara manual di jurnal ke dalam Excel lalu diinput lagi satu persatu ke dalam Mayop. Itu banyak menggunakan waktu sih kok. Dan Apa tak juga memungkinkan langsung ke Mayop saja? uh, sistem perusahaannya seperti itu sih kok. Jadi dia ada jurnal untuk Excel, habis itu ada jurnal lagi untuk Mayop. Ya, Terus, kalau misalnya bekerja 2 kali kan repot, mm, ya kan? Kira-kira kok saran apa yang bisa Sani berikan kepada perusahaan terkait hal tersebut supaya mempersingkat waktu kerja? saran saya seperti yang di presentasi tadi itu, kita menggunakan program yang lebih efisien dan efektif seperti Accurate. Kalau Accurate kan dia sekali kita udah buat penjualan, mereka bakal langsung ada jurnalnya, jurnal penjualannya, otomatis gitu kok. Bukannya di Mayop juga bisa. Mayop bisa ya kok? Saya pernah pakai Mayop, sudah ketika input penjualan dia langsung masuk. Hmm. Sama harusnya dengan akurat. Mungkin lebih ke enggak apa sih yang diajarin dari awal sih gitu ya kok. Mungkin karena kami nggak gitu menggunakan aplikasinya dengan secara keseluruhan bisa jadi. Ya, bisa jadi gitu. Terus, kalau masalah PP-nya gimana? Masalah PPN lebih ke ada beberapa faktur yang kadang tidak sampai ke kantor tepat waktu. Jadi misalkan kita udah mau lapor atau udah mau mengestimasikan di pre-populated data itu ada muncul faktur pajak masukannya. Sedangkan barang aslinya kan tidak ada di kita. Jadi kadang kita harus minta dulu ke toko untuk meminta apakah ada faktur pajak ini sampai di toko atau gimana. Baru nanti kalau misalkan ada, ya kita minta mereka tolong fotoin dulu sih. Kalau misalkan
misalkan nggak sempat. Lebih ke seperti itu sih kok. Hmm, apakah masalah di PPN itu sering terjadi di perusahaan tempat Sani PKL? Biasanya sih ditanggulangi dengan minta minta tolong mereka fotoin dulu. Lumayan sering sih, ya. Karena ada beberapa juga yang setiap bulan kirim PPN masukannya pasti lama. Kirim faktur faktur pembeliannya. Ketika di bagian pembelian membeli produk, Mm-mm. apabila itu memang sudah ada PPN-nya, apakah tidak bisa dikontrol dari sana, Sani? Ada beberapa yang dibeli kalau misalkan kita buat purchase order, itu kan biasa dari kantor. Nah, dari kantor biasa mereka kirim lewat email, kalau yang itu biasanya kita terima langsung, bisa langsung dari email. Cuman kalau yang pembeliannya terjadi di toko, mereka biasa kirim invoice dan faktur pajaknya langsung ke toko kok. Jadi cuman bakal ketahuan ada PPN masukan atau pembelian di saat kita cek pre-populated data di e-faktur. Baru muncul ada PPN masukan misalkan dari PTA, PTC yang nggak ada di kita, yang kita nggak tahu ada pembelian itu. Masalahnya kan kalau tidak tahu terus, bukannya nanti malah akan jadi repot saat bekerja. Benar kan? Mm-mm. Solusi dari Sani seperti apa kalau ada kasus seperti itu? Eh, di awal bulan atau di pertengahan, biasanya mungkin saya akan meminta, kan bakal cek pre-populated data, minta ke orang tokonya sih kok, minta tolong difotoin dulu, biasanya gitu. Tujuan kita PKL ini kan mempelajari apa sih yang terjadi di dalam perusahaan, terus solusi apa yang bisa kita berikan. Nah, jadi dengan 3 bulan Sani berada di sana, kan setidaknya malah Sani lebih dari 3 bulan di sana kan? Memang udah bekerja di sana. Jadi ya tujuan PKL ini kalau bisa membuat kinerja perusahaannya menjadi lebih baik lagi. Misalnya mempersingkat waktu untuk mengatasi masalah PPN yang sering terlambat itu atau gimana lah pokoknya kan. Jadi nanti ketika sesi penilaian pasti hal-hal seperti itu yang akan ditanya terus. Mm-mm. Lebih ke meminta hal kayak solusi baru gitu nggak sih kok jatuhnya, yang lebih Iya, efektif dan efisien lagi. ya sama seperti skripsi. Ada fenomena. Kalau di PKL ini ada permasalahan. Apa permasalahannya? Ya PPN itu kan. Apa solusinya? Nah, itulah kenapa Sani melakukan praktik kerja lapangan di sana. Kalau di skripsi, kenapa Sani meneliti ini? Tujuannya untuk apa? Gitu. Jadi pertanyaan PKL nanti kurang lebih berputar di situ-situ aja. Oke kok. Untuk sidang PKL bulan Juni ya kok. Sepertinya iya. Terus Sani ada melakukan metode wawancara di sini. Sejujurnya sih enggak sih kok. Gimana? Di kantor Halo? kok. Halo ya. Iya, ada melakukan metode wawancara. Ada paling mengenai visi misi, latar belakang kayak sejarah umum perusahaan sih kok.
Ada dicantumkan di bab 4 hasil wawancaranya. Bab 4. Ada sih kok. Ada. Ada? Ah, ya Ada. udah. Hmm, ya paling itu aja sih yang ditanya Sani. Saya nggak tahu lagi mau nanya apa. Tapi yang jelas seperti itu pertanyaan ketika sidang PKL. Mm-mm. Oke kok. Tapi Sani, kalau saya lihat sudah cukup lancar menjawabnya karena memang sehari-hari kerjanya itu kan. Iya. Jadi saya lebih yakin berarti Sani udah bisa, udah aman lah, bisa jawab semuanya nanti. Doain aja kok. Untuk dosen pengujinya nanti baru dikabarin juga ya kok. Ya itu nanti Ibu Putri yang aturkan. Cuman ketika nanti Sani seminar, Mm-mm. saya tidak menemani karena saya menguji di tempat lain. Hmm, oke kok. Katanya nanti kayak langsung semuanya sekaligus ya kok, seminar. Sekaligus, kalau tahun lalu pakai Zoom, lalu di breakout room, Hmm, masing-masing dosen sudah diletak di room itu. Mahasiswa masuk. Makanya saya nggak bisa nemani karena saya kan menguji tempat lain. iya. Kalau nggak juga nggak sempat juga kan kok. Mm-mm. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Sani? Nggak ada sih kalau harusnya. Nanti kalau ada bisa ditanya via WA aja. Oke, oke, semangat ya Sani. Habis ini berjuangnya untuk skripsi lagi. Iya kok. Thank you kok. Ya, saya akhiri Zoom-nya ya. Terima kasih, selamat sore.